ngomong keuangan terbuka, ini Gilbert kan diaudit pajak beneran ini kan, dikejar beneran kan. Saya happy loh, saya happy sekali loh. Jadi memang saya sih seneng banget diwaras. Bukan saya mengharap Gilbert celaka, bukan, tapi ini positif buat jemaatnya dia. Akhirnya kan jemaatnya kan mau nggak mau Gilbert harus buka keuangannya ke jemaat kan. Iya. Ya kan, mau nggak mau. Saya setuju sekali. Bahkan kalau bisa bukan cuma Gilbert aja, semua gereja di Indonesia diaudit. Oke, saya senang sekali ya. Adanya studionya jadi wah capek bener ya. Kita setting sendiri semuanya ya. Ya dibantu sama teman-teman Iran tadi ya, sama ya orang-orang juga bantu semua lah. Cuma ya cukup lelah ya, kita sambil berkebun, sambil setting studio, sambil semua karena kita persiapan untuk penginjilan ya. Dan kita terus lagi latihan terus ya, karena anak-anak muda ini ya. Ya untung ada Pak Steve ya, pemain saksofon kita, Dokter Gigi yang akan membantu balai pengobatan nanti autumn nanti beliau akan ke Indonesia untuk membantu Dokter Medsos ya. Dia seorang dokter gigi dan ada temennya juga dokter gigi lain yang mau ikut juga. Wah ini Pak Putih paling seneng sama Pak Tobing ini. Haleluya. Oke, ini ada Pak Kebodohan, tadi terskip ya Pak Kebodohan ya. Silakan Pak Kebodohan. Ya, halo. Shalom Pak Kebodohan. Ya, mau kasih kredit dulu, tapi nggak mau jadi anjing. Tadi luar biasa. Jangan dong. Aduh, iya. Ya terus terang ya banyak pencerahan yang luar biasa tadi ya, sharing-sharingnya. Nah, tapi sebelum tadi memang saya ingin kasih satu ayat, saya teringat satu ayat Pak. Jadi di 1 Timotius 6 ayat mana tadi ya? Mulai ayat 2b ya, ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal-soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, jadi tadi Pak Paul dari tadi dihujani dengan pertanyaan soal Pak JT dan SI, saya teringat sama ayat ini Pak Paul. Jadi 5 tahun lalu tuh saya pernah berkata pada teman-teman, gimana sih caranya supaya gereja jadi benar? Saya bilang 2 hal, saya bilang delete jabatan pendeta dari gereja dan delete perpuluhan dari gereja, maka gereja akan benar. Sadis amat lu. Itu diskusi Pak Habis kan kesel pada pendeta berantem terus. Saya setuju ya, untuk menghapus jabatan pendeta dari gereja saya setuju. Saya setuju. Ya kan cuman ribut teologi, ribut silat pendapat tadi, cek sana sini. Karena sebetulnya kita tidak perlu kependetaan ya. Kita hanya perlu penatua-penatua saja. Ya, kepemimpinan majemuk ya Pak Paul ya. Saya setuju untuk menghilangkan jabatan karena kependetaan itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, akhirnya kan karena dipimpin oleh seorang pendeta tunggal yang disakralkan dan dimitoskan, akhirnya jemaatnya jadi anjing semua kan. Jadi yang nggak mau nurut sama pendeta, yang nggak sesuai sama singkirkan. Pendeta kan disingkirkan gitu. Iya, singkirkan. Nggak mau kasih perpuluhan, keluar dari gereja Oh, sebentar. Ini halo ya Pak Paul. Sebentar, ini ada yang ngomong nih sebelum ke skip ya. Ini ya, sebentar nanti dilanjut lagi ini. Bukan ya, Saifuddin bukan membangun studio pakai dana MKC, bukan ya. Mungkin tadi ada salah dengar, tetapi itu saya yakin itu duit diputer-puter. Talangin dulu pakai ini toh nanti dikembalikan. Akhirnya selip. Kalau enggak mungkin duitnya itu ada di anaknya Yosua Tewu. Ya kan, bagaimana caranya coba? Rekeningnya itu soalnya m-bankingnya dipegang. Lah, itu orang bodoh banget berarti kan. Saya percayanya saya ya. Bahkan saya percaya sama mertua saya pun nggak mungkin m-banking saya tak kasih ke dia juga. Sebab kalau ada apa-apa kasihan juga. Nah, itu loh. Nggak begitu ya. Nah, ini contohnya ini sebelum ke skip. Jadi bukan ya, tapi uang itu
ya pasti diputar-putar sehingga kepake. Nah, walaupun itu dikembalikan, tetapi kan akhirnya sudah kalong dulu. Dan jadi tidak mungkin anaknya Yosua Tewu itu ya ngambil uangnya KC itu tidak mungkin. Yang ada adalah ya Saifuddin pakai uangnya KC dulu buat bangun studio walaupun ditalangin kan dia bilang udah saya kembalikan sekian itu kan. Nah, tetapi kan bagaimanapun juga itu uang kan amanah, nggak boleh diputar-putar begitu. Uang apa ya? Kemarin yayasan kita sudah pernah kejadian ya. Yayasan kita pernah ada seorang pengurus ya meminta uang ini untuk diputar dulu di bisnisnya dia. Itu langsung ditolak ya sama Pak Ketua sama Ibu Ketua. Sedang nggak boleh. Saya juga nolak, saya nggak boleh. Mengapa? Karena saya kejadiannya dulu begitu juga. Uang yayasan, ya uang kita yang buat kumpulan buat hamba-hamba Tuhan, ya dipakai dulu, diputerin dulu buat dagang. Akhirnya ruwet, wah itu pakai kacau sekali waktu itu ya. Saya yang dikorbanin, ya dan itu miliaran, ya dan itu miliaran. Padahal itu uang buat pekerjaan Tuhan tadinya kita niatnya. Tapi itu bukan, itu kita berdua ya, kita bukan. Bedanya dulu kan kita tidak menarik uang dari orang, kita sendiri, kita kumpulin, kita buat pelayanan. Nah, terus sama dia dipakai dulu, gitu loh. Jadi bukan saya ngumpulin dari orang, dan saya nggak pernah mengumpulin dana dari jemaat dari dulu ya. Nah, baru kali ini saya setelah saya pelajari salah saya di mana, kekurangan saya di mana. Nah, sekarang saya berani mengimbun dari jemaat, tetapi tidak atas nama saya, dan ada yang ngurusin rame-rame, yang ngurusin kudu rame-rame, dan harus diaudit, harus ada orang ini, wah ribet. Makanya kita minta Ibu Lianti membantu jadi bendahara, ada Pak Pendeta Jimisun, ya kan, dan Ketua dan Ibu Ketuanya harus ada yang bertanggung jawab. Dan kemudian saya tidak boleh sentuh sama sekali uang itu, karena begitu 400 juta, 1 miliar, 10 miliar, orang bisa selip. Makanya nggak boleh. Nah itu yang dimaksud seperti itu ya. Jadi bukan berarti Saifuddin pakai, bukan. Tetapi mungkin dia butuh. Kalau nggak mungkin dong bisa ke bawah anak Yosua Tewu. Itu loh maksudnya ya. Tapi sudah dikembalikan kata Saifuddin tadi kan. Udah dikembalikan tuh dananya itu. Udah saya talangin 200 juta. Tetapi kan berarti kan diputer sama dia. Itu loh. Maksudnya begitu ya. Oke, lanjut lagi Pak Kebodohan. Nah, ini tadi hanya buat menjelaskan tadi supaya tadi jangan salah ya. Karena ini masalah uang, saya nggak boleh salah ngomong nih. Ya, Oke, lanjut Pak Kebodohan. Ya putar-putar kan intinya tetap sama Pak Paul. Bahwa Pak SI dan Pak JT itu kan cari keuntungan itu loh. Mau lewat sana, lewat sini. Gitu loh. Nah itu yang modus ya bisa dari awal. Ya iya. Bisa. Ya. Bisa saja. Cuma kan kita kan nggak, itu kan pemahaman tiap orang kan, oh berarti kamu begini dong. Ya boleh saja, semua orang berhak menafsirkan kan. Bahkan dari awal saja dari SI tidak transparan, itu orang sudah bisa menafsirkan macam-macam, digoreng-goreng, lalu Saifuddin malah nuduh saya, kan lucu kan? Saya itu sudah ilfil ketika pertama kali dia seminggu pertama itu dia mau buka rekening, minggu depan dia sudah kabur, nggak mau buka rekening, saya langsung ilfil itu. Wah ini kasusnya kacau nih. Bener kejadian sekarang. Iya. Semua. Orang mah kalau sudah ngerti begituan ya, orang kalau sudah mengerti manajemen yayasan yang benar. Karena saya sudah pernah terjebak di dalam begitu. Saya 10 tahun yang lalu ya, 12 tahun yang lalu. Jadi saya langsung gitu-gitu langsung alert. Ya. Bukan negatif, tapi kita langsung pokoknya kita jangan terlibat. Ya toh? Ya. Yang penting kita jangan terlibat. Iya, langsung udah bersih-bersih, langsung bersih-bersih, saya nggak mau. Ini makanya tadi saya bilang delete 2 hal itu dari gereja, maka gereja akan waras gitu loh. Betul, perpuluhan itu keuangan harus terbuka. Ya. Ngomong-ngomong keuangan terbuka, ini Gilbert kan diaudit pajak beneran ini kan, dikejar kan? Dikejar beneran kan? Saya happy loh. Saya happy sekali loh. Jadi memang diwaras. Saya sih seneng banget diwaras. Bukan saya mengharap Gilbert celaka, bukan. Tapi ini positif buat jemaatnya dia. Akhirnya kan jemaatnya kan mau nggak mau Gilbert harus buka keuangannya ke jemaat kan? Iya. Iya kan? Mau nggak mau. Saya setuju sekali. Bahkan kalau bisa bukan cuma Gilbert aja, semua gereja di Indonesia diaudit. Ya, serius. Tuh yang gereja kan awal perpuluhan tuh kan kebanyakan dari gereja Baptis dan gereja Pentakosta itu Pak Paul. Mulai dari mereka nggak mau
gereja majemuk, mereka nggak mau dikuasai kontrol sama penatua, dibalik sekarang penatua di bawah pendeta. Kalau di GKI atau gereja-gereja lain kan penatua di atas pendeta. Ya, gitu kan. pendetanya kan ada karyawan ya. Ya, sebalik. Nah, di gereja Pentakosta, pendetanya yang jadi bos, penatuanya yang jadi selirnya doang gitu. Nah, itulah yang bikin kacau sampai sekarang. Itu. Jadi usul saya ya, kalau selama setahun ini kan sudah perpuluhan udah digubrak-gubrak Pak Paul ya. Akhirnya para pendukungnya anjing-anjing perpuluhan pada KO. Nah, ini sekarang kalau bisa ke depannya ini anjing-anjing pendeta ini digubrak-gubrak. Jadi mengembalikan konsep gereja yang sebenarnya gitu loh. Seperti ibadah online ini kan juga membuka mata banyak orang bahwa kita bisa bersekutu tanpa terjebak oleh pintu denominasi ya. Akhirnya kita bisa sharing, bisa tukar pikiran, berbeda pendapat tanpa harus dikontrol oleh pendapat satu orang pendeta lagi. Yang bilang si A, si B sesat itu kan bisnis pendeta. Iya. Itu nanti kalau nggak berbuat masuk neraka gitu Ya. kan. Itu bisnis pendeta. Pelacur makanya diusir keluar kan bisnis pendeta gitu loh. Itu yang saya harap sih ke depan Pak Nabi 26 terus sekarang jangan gencarkan perpuluhan aja tapi kependetaan juga dibubarkan kalau bisa. Itu harapan saya. Terima kasih. Shalom, selamat malam Pak. Iya, kalau memang ini sulit ya untuk membubarkan kependetaan karena apa namanya? Mana tadi? Kok gambarnya hilang sebentar ya. Saya mouse jatuh, gambarnya hilang. Oke, dah. Nah, Ya manusia memang susah untuk bertukar pikiran. Kalau yang masalah keorganisasian ini memang susah karena ini memang sudah mendarah daging ya. Kalau perpuluhan itu lebih mudah karena tren perpuluhan ini kan di Indonesia baru sekitar 50 tahun terakhir kan tren perpuluhan ini kan. Ya, Nah, kalau kependetaan itu udah ratusan tahun kan, udah ribuan tahun bahkan sistem kependetaan ini. Wah, ini memang agak ribet ini. Yang sistem kependetaan ini. 300 Masehi ya. Tetapi memang bukannya mustahil, tetap bisa ya pemulihan itu orang-orang makin sadar, apalagi kalau semua orang Kristen menyadari. Nah, mereka daripada memberontak bikin komunitas sendiri lalu bikin, makanya saya tadi mendukung Pak David tuh ya, Pak David, Pak Wole semua bisa bikin komunitas sendiri, ya kan, dengan sistem ini kepenatuaan dan tidak perlu harus ada gedung apa segala macam, tetapi lebih penting pemuridan. Nah, tapi yang saya kalau di Denda kenapa saya harus bikin gedung, bukan harus sewa gedung? Nah, karena untuk menampung orang-orang ini yang tidak paham, mereka selalu nanya. Nah, makanya kita bikin komunitas dulu. Dan itu ternyata penginjilan dengan musik itu efektif sekali di Eropa. Karena orang Eropa senang musik kan. Itu nanti tapi tetap kita masukkan dalam pemuridan. Jadi saya mau bikinnya sebulan sekali, lalu kita bikin pemuridannya seminggu sekali. Begitu. Ya kan sebenarnya bahasa musik kan bahasa universal, Pak. Bahasa universal. Ya, tapi sebetulnya seluruh dunia itu penginjilan dengan musik itu efektif ya. Tadinya Betani begitu Pak tujuannya Pak. Tujuannya Betani tadinya begitu. Tapi kemudian bisa geser jadi ritual, betul. Iya, betul. Akhirnya kejebak sama ritual lagi. Apalagi ngeliat uangnya banyak ya, makanya doakan supaya saya tetap murni dan tulus ya masalah ini ya. Kalau pemimpin pujian yang ngangkat itu terasa hadirat Tuhan turun itu langsung PK-nya naik gitu kan. Jangan gitu dong, nyindir kita semua nih. Ada aja lo. Terlalu jujur nih. Terlalu jujur. Lalu yang sudah kulewati kan begitu. Kalau bahasa rohnya panjang, hadirat Tuhan rasanya luar biasa. Kan dompet-dompet semakin diangkat, kan? Akhirnya selembar, akhirnya 10 lembar keluar bukan kepada Tuhan, pada gereja, pada pendetanya, itu problemnya. Nah itu aja Pak Paul. Gosip malam-malam. Oke lanjut nih, kita cuma punya waktu setengah jam lagi ya. Ini Yesus Yesus adalah Tuhan.
kasih.